kita mau lanjut upgrade cam hazy. Jadi kalau sebelumnya kita udah pasang handle post yang silver, hari ini kita mau pasang V-brake dan juga benerin jalur kabel. Kita udah siapin part-partnya. Kita akan pakai V-brake dari Light Pro, warnanya merah, menarik, pas banget dengan sepeda ini. Terus brake padnya juga kita ganti, kombinasi warna hitam dan merah. Nanti kita juga akan kasih tips gimana caranya ngatur jalur kabel biar kelihatan lebih clean gitu, kelihatan lebih rapih sepedanya. Jadi kita juga udah siapin kabelnya, cek wire. Oke, simak terus videonya, kita akan pasang partnya satu persatu. Pasang V-brake-nya. Jadi kita lepas dulu V-brake yang lama, siapin kunci L nomor 5, dan ada 3 baut yang harus kita lepas. Ada 2 baut di dudukan V-brake-nya dan 1 baut untuk melepas kabel remnya. Kita lepas satu persatu. Mulai dari longgarin baut kabel remnya biar nanti bisa lebih gampang nyopotnya. Kemudian kita lepas 2 baut di dudukan V-brake-nya ini. Nah, setelah baut dudukan V-brake terlepas, kita bisa copot tangkai V-brake-nya. Dan di sini bisa kita lihat ini ada 3 lubang ya. Ini lubang ini penting nih, karena ini untuk mengatur kenceng atau ketegangan V-brake-nya. Nanti lebih detail kita lihat pas pemasangan. Ini kita lanjutin aja copot semuanya. Oke, V-brake-nya sudah kelepas dari dudukannya. Sekarang kita copot kabelnya. Ini ada end cap dari kabel, kita buka dulu dengan tang, kemudian kita bisa lepas, tarik kabelnya. Oke, sekarang kita pasang V-brake yang baru. Nah, ini yang penting. Ini tuh ada pinnya, ada tangkai yang nongol ini. Ini yang akan dimasukkan ke 3 pilihan lubang yang ada di frame. Nah, masing-masing lubang ini punya tingkat ketegangan yang beda. Jadi ini ada pilihan 3 opsi ketegangan dari 3 lubang ini. Jadi ini penting untuk diperhatikan waktu masak. Oke, sekarang kita pasang aja dua-duanya ya. Nanti baru kita cek mana yang paling ideal, lubang mana yang paling ideal, seberapa tegang V-brake yang kita butuhkan. Dan di sini saya pakai lubang nomor 1 karena ini rasanya sudah cukup ketegangannya untuk lebar forknya ya. Mungkin nanti kalau berusaha mau pasang tinggal disesuaikan aja lubang nomor berapa yang pas. Oke, kemudian kita pasang baut dudukan V-brake-nya. Nah, setelah terpasang, sekalian kita pasang brake pad-nya. Karena nanti kita akan cek apakah ini sudah pas jarak antar V-brake dan brake pad ke rim sepedanya. Brake pad terpasang, kita bisa ukur kembali apakah ini udah pas dengan ketegangan dari titik lubang nomor 1 tadi.
Nah, kalau di sini ini udah kelihatan pas ya. Nah, berikutnya setelah semua sudah terpasang seperti ini, kita bisa adjust lagi ketegangannya dari baut kecil ini nih, yang ada di samping. Nah, di sini kita bisa ngatur sambil ngecek brake levernya. Kita coba tekan remnya, dan ini kelihatan kan kalau misalnya terlalu ke kanan, jadi tangkai V-brake yang sebelah kiri misalnya terlalu condong ke kanan, ini kita bisa atur dari sini. Kita atur dua baut ini kiri kanan sampai brake pad benar-benar dalam posisi di tengah. Jadi brake pad dan V-brake-nya dalam posisi yang balance di tengah, biar cengkeramannya ke rim itu bisa tepat di tengah. Jadi nggak ada yang satu renggang satu nempel, jadi dua-duanya bisa nempel rapat. Oke, setelah semuanya tersetting dengan baik, semuanya udah dirasa pas, terakhir jangan lupa pasang end cap buat kabel remnya ya. Ini pasang end cap biar kabel remnya nggak gampang rusak, karena kabel rem ini bagian kawatnya ini beresiko rusak, dan kalau rusak nanti susah masukinnya. Jadi kawat-kawat kecil-kecil ini kalau nggak dipasang end cap nanti semburat apa itu ya, itulah ambiar ya, ambiar atau apalah. Selain masang V-brake-nya, kami juga mau berbagi informasi ngatur jalur kabel rem. Jadi biasanya kan kabel rem lewat depan ya. Nah, di sini kita atur lewat belakang fork, baru keluar ke depan. Ini sangat membantu sih. Jadi dengan jalur kabel seperti ini, pertama ini akan lebih rapi. Jadi semua kabel itu jalurnya ke kiri. Jadi kabel rem depan, kabel rem belakang, kabel shifter, kan shifternya cuman RD doang ya, jalurnya kan lewat kiri. Jadi rapi nih, semua jalurnya ke kiri, baru masuk ke top tube atau masuk ke bagian frame. Itu satu. Nah, kedua, karena ini sepeda dengan model ada front blocknya, biasanya kan kalau kita pasang tas di depan, di front block, ini kabel nih ganggu nih, kabel rem depan ini. Jadi suka nyangkut-nyangkut ke tas yang ada di front block. Nah, dengan cara gini, ini jadi lebih ringkas kalau kita mau buka pasang front block. Jadi kita mau belok kiri, belok kanan waktu terpasang front block, gerakannya jadi lebih leluasa karena kabelnya nggak ganggu. Jadi ini rekomend sih jalur kabel semacam ini. Simple dan clean, nggak ganggu. Oke, itu tadi tips atau cara masang V-brake dan ngatur jalur kabel dari Upgrade Yamaha yang bisa kami share. Kalau Brosis ada cara atau tips lainnya yang bisa lebih simple atau jalur kabel lain yang juga recommended, boleh sharing di kolom komentar. Berikutnya kita akan terus upgrade Yamaha ini. Nanti kita akan pasang double chainring, terus nanti juga kita akan bagi tips cara ganti kabel shifter, karena ini kabel shifternya udah buluk, jadi mesti diganti dengan yang baru. Silahkan subscribe untuk dukung kami terus bikin video seperti ini, berbagi informasi, dan nyalakan tombol loncengnya biar Brosis jadi orang pertama yang dapat notifikasi saat video-video berbagi informasi ini kami posting di sosial media. Terima kasih sudah menonton, salam sehat Brosis.